Rekam dulu. Oke, kalau karena ada absen, kita mulai saja. Persiapkan alat tulis dan alat hitungnya. Seperti biasa, kita menggunakan kuis pada pertemuan ini agar memantapkan pembahasan materi dan topiknya. Seperti itu. Oke, bersyukur pada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatannya hadir pada kesempatan kali ini. Eh, saya langsung share screen saja. Oke, minggu kemarin kita udah eh, berbicara tentang teori barisan dan deret. Sekarang kita penerapannya dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Sedikit, minggu kemarin juga kita telah menyinggung dan membahas bagaimana topik-topik barisan dan deret bisa diaplikasikan ke dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Seperti itu. Kemudian mari kita mulai saja. Nah, konsep barisan dan deret sebelum saya masuk ya, ada tiga penerapannya, yaitu dalam penerapan dalam bisnis ekonomi itu sendiri seperti apa secara umum, kemudian konsep nilai uang, ada present value, future value nanti akan dibahas, dan kemudian terakhir pertumbuhan pertumbuhan penduduk ya. Konsep barisan dan deret dapat digunakan dalam menyelesaikan beberapa kasus ekonomi seperti usaha bisnis ya, konsep nilai uang dan juga pertumbuhan penduduk. Usaha bisnis yang dimaksud di sini adalah usaha yang diasumsikan pertumbuhannya konstan. Nah, ingat ya, konstan atau flat atau tetap dari waktu ke waktu itu deret atau barisan. Nah, ingat-ingat lagi ya. Ini akan kita gunakan terus kalimat itu. Minggu kemarin saya juga jelaskan yang jumlah itu apa, ya, yang konstan itu apa, yang A itu apa, yang B itu apa, seperti itu ya. Oke, masih ingat? Semoga masih ingat. Oke, kita ulang lagi. Oke, silakan disiapkan. Nanti kirim WA ya. Siapkan alat hitungnya. Penerapan dalam bisnis ya. Seperti apa dia? Oke, silakan kirim jawabannya nanti ke WA-nya. Penerapan barisan dan deret aritmatika. Masih ingat ya, barisan itu apa, deret itu apa. Sedikit saya singgung, barisan adalah nilainya yang keberapa. Ada seorang barisan tentara, ada 5 tentara, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, barisan yang ketiga atau barisan yang kelima. Nah, itu disebut dengan barisan. Deret yang mana? Ada 5 tentara, kita hitung berapa jumlah umurnya. Nah, itulah disebut dengan deret aritmatikanya. Seperti itu. Oke. Nah, contoh soal. Ya, silakan kita langsung saja dengan hitung-hitungan agar bisa menerapkan konsep yang minggu kemarin. Contoh soal 1, urusan keramik dapat menjual 5.000 buah keramik ya pada bulan pertama produksinya. Setelah adanya perluasan pasar, nah jadi dia udah mulai nih menjual 5.000, tapi dia ingin memperluas pasarnya. Maka jumlah produk yang dijual dapat ditingkatkan karena pasar udah besar. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah penjualan produksinya sebanyak rata-rata ya 300 buah setiap bulannya ya. Jika perkembangan penjualan diasumsikan konstan, ingat konstan itu apa? Barisan atau deret ya. Nah, kalau tahu dia soal ini, maka kita tahu ini rumus kita pakai untuk barisan kah atau deret kah ya. Oke, nanti saya bantu kalau masih bingung. Nah, kalau kata kuncinya konstan, tetap ya, maka rumus yang kita pakai adalah rumus ya nanti ya. Berapakah? Jadi pertanyaannya adalah berapakah jumlah keramik yang dapat dijual pada bulan kedua ke-12 ya
Jadi dalam satu tahun, anggaplah Januari sampai bulan 12, dia mulai di bulan Januari, bulan 1 ya, sampai bulan 12. Seperti itu. Nah, ditanyanya adalah bulan 12 ini. Ya, berapakah ada ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini barisankah atau deretkah gitu ya. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah keramik yang dapat dipasarkan selama satu tahun pertama ya. Berarti dari ini kan ditanya ke bulan ke-12 saja ya. Nah, ini jumlah, kalau yang ini dari jumlah dari bulan 1 hingga bulan 12. Itu apa? Barisan atau deret ya. Lihat dulu, boleh dilihat slide-nya atau kalau udah print silakan buka teori kemarin. Nah, mari kita mulai apa silakan hitung ya. Jumlah keramik yang dijual pada bulan ke-12. Silakan itu menggunakan apa? Nah, barisan aritmatika ya, silakan dibuat diisi barisan aritmatika rumusnya ya. Apa rumusnya? Silakan saya tunggu. Jika ingin menambah nilai silakan. Kalau tidak berarti tunggu saja jawabannya dari saya nanti saya jelaskan. Ya. Bagi yang kurang nilainya UTS, WAS, berarti disinilah tempatnya untuk menambah. Ya. Oke, saya tunggu jawabannya. Silakan. Siapa yang belum masuk ini? Saya lihat di break room. Nah, semuanya yang absen berapa orang ini? 10 orang. 10 orang lagi. Oke, ayo Rima dan jawab. Yang lain silakan. Soalnya yang mana? Soalnya yang ini. Kalau ingat yang kemarin, ya. Soalnya yang ini. Gunakan rumus untuk pertanyaan pertama ini menggunakan rumus barisan aritmatika, ya. A-nya mana, B-nya mana, ya. Kalau yang belum paham dengan soal kemarin silakan baca atau buka lagi PPT yang kemarin, ya. Oke, baru satu orang. Silakan yang lain. Saya tunggu dalam 3 menit, maka akan saya jawab soalnya. Silakan jawab dengan pertanyaan yang lain ya. Selagi saya menunggu absen rekan-rekan yang lain, karena ilmu ini adalah eh, tambahan atau penerapan dari ilmu-ilmu sesi sebelumnya, sesi 1, sesi 2 sampai sesi sebelum UTS. Nah, ini adalah gabungannya. Ada perpangkatan ya, ada nilai E gitu ya. Silakan nomor 1 dengan rumus barisan aritmatika dulu ya. Yang kedua, saya bantu ya, adalah deret aritmatika. Kalau dia konstan, berarti aritmatika ya. Seperti itu. Silakan jawab. Nah, ini barisan aritmatika. Nah, ini rumusnya. Oke, yang kedua, rumusnya pakai ini ya. Udah hebat saya bantu. Yang jelas U1 itu yang mana, N itu yang mana, P itu yang mana. Satunya, nah jelas. Ini saya udah underline mana saja itu adalah kata kuncinya. Ya, oke, udah lewat 3 menit. Kita bahas saja. Karena sampai dari menit ini sampai ke depan kita akan membahas teori kemarin dengan langsung soalnya, dengan langsung contoh soalnya, ya. Oke, saya bahas saja. Nanti bagi rekan lain silakan untuk eh, ini siapa yang belum masuk? Oke, saya masukkan dulu.
Oke, udah 2 orang. Oke, saya jawab ya. Bagi yang belum paham, silakan lihat ini. Nah, kalau ditanyanya jumlah keramik pada bulan 12, ya, pada ya. Kalau pada berarti bukan jumlah, berarti hanya ditanya adalah hanya di bulan 12. Berarti ini disebut dengan barisan aritmatika. Ini contoh umum dulu. Rumusnya ini UN ya. UN-nya keberapa? Berarti N-nya 12 ya. U1-nya 5.000 ya. U1-nya 5.000. Coba kita cek lagi 5.000 enggak? Nah, ini 5.000. Ini adalah menjual di awal gitu ya. Menjual di awal. Kemudian yang ditanyanya adalah 12. Berarti U-nya 12 gitu ya. Nah, rumusnya ada konstanta 1 ya. Berarti kurang 1. Nah, 300 ini dari mana? 300 adalah rata-rata per bulannya berapa? Itu makanya rata-rata atau konstan. Nah, rumusnya harus tahu kita ya. Oh, kalau tidak hafal, ingat saja kalimat utamanya seperti itu. Nah, 12 kurang 1. Rumus ini B yang mana? B adalah nilai rata-ratanya. Kita masukkan ke sini 300. Kita masukkan saja 5.000 tambah ini kali ke dalam ya. Dapatlah 3.300 ya. Ditambah sehingga 8.300. Di bulan 12 maka jumlah keramik yang dapat dijual adalah 8.300 dengan menggunakan rumus aritmatika ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Kalau saya lanjut saja ya. Kita langsung praktek aja, jadi tidak berlama-lama. Kemudian pertanyaan kedua, jumlah dari tahun 1 sampai 12. Kita menggunakan rumus, ini tadi ya, ini kalau kalimatnya 8.300 buah keramik. Nah, pertanyaan kedua, jumlah keramik dijual selama 1 tahun. Berarti jumlahnya ya, jumlah, nah rumus yang kita pakai adalah apa? Deret aritmatika. Nah, ini rumusnya. N bagi 2, N-nya tadi 12 ya. Karena kita mencari jumlahnya selama 12 bulan. Bagi 2, terus 5.000 ya. Ini salah nih, ini A saja ya. A saja. Tambah 8.300. Ya. 8.300 dari mana tadi? Dari rumus sebelumnya. Kalau kita telah memperoleh nilai ini, maka tinggal kita masukkan saja nilainya 8.300 gitu ya. Maka jumlah selama 1 tahun atau ya 1 tahun dari bulan 1 sampai 12 adalah jumlah keramik dijual 79.800 buah keramik. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut. Tinggal langsung ke rumus saja. Kuncinya adalah kalimatnya. Ya, rumusnya N/2 dalam kurung A tambah rumus yang sebelumnya. Rumus aritmatika tadi. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. boleh. Itu rumus SN tuh kemarin kan N/2 dikali 2A. Sekarang kenapa jadi duanya dicoret, Pak? 2A. Ya, yang rumus SN nih loh, Pak. SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 Oh kali B. iya, iya, iya. Iya, 2A ya betul betul. 2A berarti kali 2 ya. iya. Ya oke. 10.000. 10.000. Oke terima kasih.
Berarti ada yang mengingatkan, terima kasih. Berarti udah paham ini. Berarti 10.000 ya. 10.000 tambah 8.300. Ya. Ya, Pak. Oke, dapatnya tujuh 18. sembilan delapan ratus. 10.000 tambah 18.300 kan? Ya, dikali 6 jadi 79.800, Pak. Ya, betul ya? Ya, hasilnya cuma rumus tadi yang Ya, salah. betul. Oke, maaf. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Itu siapa tadi tuh? Kok nampak? Gina, Pak. Iya, terima kasih Gina. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini salah apa ya? Maaf tadi. Oke, saya lanjut. Pertanyaan kedua. Penerimaan perusahaan jaya ya. Jadi perusahaan jaya kita lihat dari sisi penerimaannya. Hasil penjualannya adalah sebesar 1,2 miliar pada tahun kelima ya. Pada tahun kelima ingat. Kalau ada tahun kelima berarti U5 ya. Dan sebesar 1,8 miliar pada tahun ke-7. Berarti ingat, ini ada dua persamaan. Ingat lagi, kalau ada dua persamaan seperti apa? Oke, silakan jawab. Ya, apabila perkembangan penerimaan perusahaan tersebut konstan dari tahun ke tahun, berapakah perkembangan penerimaannya per tahun? Kita rumus kemarin, kalau masih ingat, silakan. Silakan jawab. Nah, rumus yang dipakai adalah pertama kali kita buat dulu diketahuinya ya. Pertanyaan pertama. Pertama ini, ya. Kedua ini. Siapa lagi yang break? Lastri. Istri saya masukkan. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, di tahun berapa penerimaannya mencapai 2,7 miliar? Oke, kalau tidak ada, apakah ada yang bisa jawab? Saya bantu ya. Udah berapa orang yang absen? 11 orang. Oke, kita buat dulu persamaannya. Jika pertanyaan seperti ini, ya, tahun kelima dia 1,2, tahun ketujuh dia 1,8. Berarti ada dua persamaan. Nah, buat dua persamaan, tahun kelima dia 1,2, tahun ketujuh dia 1,8. Ya, terus kita jabarkan lagi menjadi seperti ini. 5 itu adalah U1 atau nilai awal tambah 4B. Ya, jadi kalau ada 5 berarti kurang satu aja. Nah, seperti itu. Kalau tahun 7 gimana caranya? Berarti tahun 7 kurang satu berarti 6. Itu aja ya. Kalau ada tahun 10 gimana? Berarti di sininya adalah 9 gitu ya. Oke, kita masukkan angkanya. Yang kita cari adalah untuk pertanyaan pertama. Nah, seperti ini. 1,2 seperti ini jadinya. 1,8 seperti ini. Kita ingin mencari B-nya. B itu adalah pertanyaan. B itu apa? Kita mencari adalah nilai konstannya dulu, ya. Nilai konstannya per tahun berapa? Makanya B ya. Nah, ini berapa jadinya? Kita kurangi untuk menghilangkannya. 1,2 kurang 1,8, ya. Kemudian 4B kurang 6B, dapat 2B ya. U1 habis, ya, jadi 0 ya. Nah, kemudian B-nya dapat 0,3. Oke, terima kasih. Yang udah jawab, ya, berarti jawaban B-nya adalah 0,3. 0,3 itu sama dengan 300 juta ya. Kenapa? Karena ini miliar tadi ya.
miliar, miliar. Nah, B-nya karena udah dapat, berarti pertanyaan pertama udah dapat. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan simbol A. Berapakah? Tadi kan di tahun kelima nih, ya kan? Tahun kelima, tahun ketujuh. Dan U1 ini berapa? Kan belum tahu lagi. U1-nya berapa? Karena B udah dapat, berarti U1-nya bisa kita cari ya. Dengan menggunakan persamaan satu juga boleh, persamaan dua juga boleh. Terima kasih udah jawab. Ya, silakan. Yang mau jawab sambil saya mengerjakan, menjelaskan. Terima kasih. Nah, pertanyaannya adalah U1-nya lagi ya. Kita buktikan, kita masukkan. Kita gunakan U5 ya, rumus U kelima ya, yang 1,2 ya. Yang 1,2. Oke, U5. Yang jelas kalau dia 5 berarti di sini 4 ya, kurangi satu saja. Nah, U5 tadi 1,2 ya. Kita mencari A-nya lagi. Kita mencari A-nya lagi ya. Nah, gimana cara mencari A? Berarti 1,2 M. Nah, 4 udah dapat, 0,3 udah dapat. Berarti kita kalikan ke dalam. Dapatnya 1,2. A-nya berapa? A berarti sama dengan 0. Ya, A dapat 0. Mudah saja ya. Jangan diperumit. Oke, ini siapa yang mau masuk? Saya lihat dulu. Room Lastri, dia masuk. Oke, keluar ya. Tadi udah masuk tadi Lastri. Oke, silakan ikuti ini. Lanjut. Silakan bertanya langsung ya. Putus saja kalau saat saya menjawabnya. Pak, saya belum paham, Pak. Minta tolong diulang kembali. Yang dari mana? Yang U5 itu, Pak. Yang nilai A, nilai A-nya, Pak. Ya ini udah. Ini paham. Udah, Pak. Ini siapa nih? Krisna ya. Nah, rumusnya kan tadi U5, oh sorry, U5 A tambah 4B, ya kan? Jadi yang kita cari adalah A. B udah dapat nih 0,3, gitu ya. Jadi persamaan ada dua, persamaan satu, satu, dan persamaan dua. Untuk mencari A, boleh menggunakan kedua persamaan ini, ya. Tapi karena saya menggunakan satu, persamaan satu, maka U5 ya. U5 ini U5. U5 berarti A atau U1. A itu adalah simbol dari awal, itu maksudnya ya. Atau U1 ya. Tambah 4B. Nah, kenapa U5 jadi 4B ya? Karena dikurangi itu saja ya. Kalau 7 berarti dia 6. Seperti itu. Itu saja penjelasannya, sederhananya. Oke, Risna ya. Dari Risna. Ya, oke, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kita pakailah persamaan satu tadi, persamaan U5 tadi. U5 tadi angkanya adalah 1,2 di contoh soalnya. Nah, A ini yang kita cari. Itu. 4 adalah karena dia U5 berarti 4B. B-nya udah dapat. Oke, kita masukkan angkanya, kita kalikan ke dalam, dapatlah 1,2 M. Dan di sisi kiri 1,2 M juga. Berarti A-nya sama dengan 0 gitu ya. 1,2 kita pindah ke sini. Nah, jadinya dikurang. Dia dari plus menjadi minus. Seperti itu. Artinya pada tahun pertama perusahaan belum menerima pendapatan apapun. Ya logis ya. Perusahaan dimanapun di tahun pertama dia kebanyakan merugi ya. Berarti ini teorinya bisa dipakai lah ya. Pendapatan pertama dia nol seperti itu. Oke, kita tunggu dulu azan. Silakan dibaca-baca dulu sambil saya eh, menunggu azan di tempat saya.
Oke, udah siap azannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di tahun berapa perusahaan akan memperoleh uang sebesar 2,7 miliar? Silakan, ada yang bisa jawab? Ini tahun ya, bukan nilai angka lagi ya. Karena kita udah dapat nilai A-nya, kita telah dapat nilai B-nya, ya. Berarti kita tinggal masuk, yang kita cari adalah ini apa nih? Dari rumus ini apa yang belum ada lagi? B udah ada, ya. A sudah ada. N-nya, Pak. Apa? N, Pak. Ya, betul ya. Yang kita cari adalah N-nya lagi. Silakan masukkan ke rumus. Berapa? Di tahun berapa, ada yang bisa sebutkan saja, silakan. Atau lihat WA, kirim ke WA boleh juga. Pada tahun ke-10, Pak. Winda itu ya. Iya, Pak. Oke, tepat sekali ya. Jawabannya adalah di tahun ke-10. Jadi di tahun 0, yang jelas perusahaan belum ada pendapatan, belum ada untung. Nah, pertanyaannya dia ingin pendapatan 2,7 nih, gitu ya. 2,7 di tahun berapa? Berarti kita tinggal masukin rumusnya yang ada, angka-angkanya telah kita ketahui. A-nya kita telah dapat 0, R-nya yang kita cari ya. Nah, ini 2,7 ya. Nah, kita masukkan angkanya 2,7 M ya. Dari mana 2,7 M? Dari sini tadi kita masukkan. Kemudian nolnya adalah A-nya adalah 0, N-nya kita cari kurang 1, 0,3. Kemudian 2,7 tetap 0 dan 0,3 N. Nah, N masih belum tahu, kurang 0,3 gitu ya. Kemudian kita pindahkan yang minus ini menjadi plus dia. Sini ya, tinggal 0,3 N. Sehingga dapatlah kalau dijumlahkan 3, 0,3 N. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah 10. Jadi perusahaan akan memperoleh uang 2,7 M pada tahun ke-10. Jadi nanti pada waktu ujian UTS, UAS, saya bilang tahun berapa, buat kalimat seperti ini ya, agar lengkap. Jadi komprehensif, utuh, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi itu konsep yang pertama. Nah, yang kedua, barisan dan deret pada konsep atau topik yang kedua, yaitu konsep nilai uang. Konsep ini atau teori ini akan dipakai lagi pada mata kuliah selanjutnya seperti anggaran, manajemen keuangan, teori portofolio, dan skripsi nantinya. Oke, mari kita baca dulu ya. Penerapan barisan dan deret pada konsep mata uang berkaitan dengan teori compounding interest factor. Yang tahu ini apa itu? Ini minggu kemarin sempat saya bahas sedikit ya. Jadi kegunaan dari barisan dan deret seperti ini, seperti itu gitu ya. Dan masih ingat? Nah, ini adalah bunga berbunga ya. Bunga berbunga ya. Jadi di tahun pertama dapat bunga, tahun kedua bunga itu dijadikan eh, dasar. Nah, makanya bunganya bertambah terus ya. Bukan di tahun ketiga adalah dasarnya di tahun kedua, bukan di tahun satu. Makanya bunga berbunga seperti itu. Bunganya terus bertambah tahun satu, dua, tiga. Nah, itu yang akan kita gunakan konsepnya ke depannya. Nah, ada dua konsep yang mesti dipahami dalam konsep nilai mata uang ini. Ada yang tahu? Tadi sempat saya singgung. Konsep future value. Ada yang tahu? Silakan jawab. Saya catat ini. Siapa? Apa itu future value? Atau teorinya? Atau contohnya? Silakan.
diutamakan yang nilainya rendah kemarin, atau di WA juga boleh kalau tidak nyaman menjawabnya. Oke, tidak ada jawab. Nah, future value saya contohkan saja ya dengan contoh future value atau FV ke depannya akan singkat adalah nilai masa depan ya. Jadi konsep nilai uang ini ada dua ya. Future masa depan dan present masa sekarang. Nah, contoh future itu adalah seperti ini. Contoh si A punya uang sekarang 1 juta ya. Dia punya uang sekarang nih 1 juta. Dia ingin menyimpan uangnya di bank selama 5 tahun ya. Berapakah uangnya bertambah di tahun kelima? Jadi 1 juta ini akan bertambah ya di bank dengan tingkat bunga 12%. Nah, kita taruhlah hitungan sederhana gitu ya. Dia ingin uangnya bertambah di tahun kelima. Tanpa ada bunga berarti uangnya menjadi 5 juta ya. Itu kalau tidak ada bunga. Nah, ini karena ada bunga. Berapa jadinya? Nah, kita menggunakan konsep barisan dan deret pada topik ini. Nah, itu disebut dengan future value ya. PT yang ada kini berapa PT di masa depan gitu ya. Nah, present value adalah nilai sekarang atau kebalikan dari future value itu sendiri. Oke, seperti ini contohnya. Si B ingin punya uang di tahun kelima. Kali ini dia punya uang, udah punya uang nih di tahun pertama, tahun ini 1 juta gitu ya. Kalau ini dia ingin baru ya, belum ada uang. Dia ingin di tahun kelima uangnya 5 juta ya. Maka si B menabunglah uang di bank berapa? Nah, berapa yang harus ditabungnya sekarang untuk mencapai 5 juta jika bunga yang ditawarkan adalah 11% ya. Kalau bodoh-bodohnya aja ya, sederhananya saja, berarti dia setahun 1 juta ya. 1 juta setahun bagi 12. Nah, seperti itu ya. Tapi karena ini ada bunga yang ditawarkan, pasti ada nilainya bertambah di luar jumlah angka bulat ini seperti itu. Nah, itulah konsep present value, future value yang akan kita bahas sesaat lagi. Oke, semoga paham. Jadi kalau saya bilang present value seperti ini contohnya, future value akan seperti ini bentuknya. Dan jelas saya akan memberikan file ini kepada rekan-rekan semuanya. Oke, lanjut ya. Future value adalah nilai uangnya ada sekarang, tapi dia menginginkan di masa depan. Kalau present value, berapa uang yang mesti dikumpulkan sekarang untuk mencapai nilai 5 juta ini. Contohnya. Oke, lanjut. Misalkan future value ya. Ini siapa yang misalkan suatu modal dilambangkan dengan P0 atau plafon ya. Kemudian akan dibungakan per 1 tahun selama jangka waktu. Nah, kita sebut dengan N. Bisa jadi satu berarti N-nya 1. N-nya 3 berarti 3 tahun. N-nya 5 berarti 5 tahun gitu ya. Nah, dengan tingkat bunga yang disimbolkan dengan R atau rate ya. Rate dalam bentuk persen. Oke. Siapa nih yang belum masuk? Silakan dulu. Oke, masuk semuanya. Nah, ini diingat-ingat terus ya. P itu apa? Berarti modal. N itu apa? R itu apa? Oke, lanjut. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut untuk FV ya. Future value. PN sama dengan P0 1 tambah R pangkat N. Nah, PN itu adalah misalnya kalau P tahun kelima berarti P-nya 5, N-nya 5 gitu ya. P0 adalah modal awal atau plafon awal atau tabungan awal. 1 konstanta, R adalah nilai persentasenya. Jika dia 10% berarti dijadikan koma ya agar mudah 0,1 gitu ya.
Kalau 15% berarti 0,15. Seperti itu. Oke, lanjut. Bisa dibaca nantinya. Nah, ini disebut tadi bunga berbunga itu, bunga majemuk ya. Nah, disebut ini compounding interest factor ya. Inilah dia rumus bunga berbunga itu tadi. Ini akan terus digunakan ke depannya. Nah, contoh soal dengan rumus yang ada tadi, silakan jawab. Ini cukup mudah. Seorang nasabah merencanakan mendepositokan uangnya di bank ACB sebanyak 10 juta ya. Buat diketahui dulu agar tidak bingung, tahunnya 5. Nah, N-nya 5 ya. Pembungaan depositonya setahun sekali ya, setahun sekali. Ya, nah ingat, ini setahun sekali. Berarti kalau dia Januari, di Januari tahun berikutnya diasumsikan konstan. Nah, kalau ada konstannya apa? Berarti barisan dan deret ya, sebesar 11%. Ini kalau kita terapkan lagi di dunia perbankan seperti itu. Bantulah nasabah tersebut menghitung jumlah uang diterimanya pada akhir tahun kelima. Ya, jumlah uang. Berarti ini deret atau barisan? Ya, ingat lagi jumlah uang tahun kelimanya. Ya. Oke, kita menggunakan rumus ini. Silakan jawab. Saya tunggu 3 menit. Silakan difotokan atau diketik juga boleh. Oke, satu orang. Terima kasih atas jawabannya. Kita tunggu yang lain. 2 menit lagi. Tinggal masukkan rumus saja. Tapi yang jelas buat diketahui dulu atau langsung saja boleh. Oke, 2 orang. Hati-hati ya. Ini dikali ya, bukan ditambah. Ini dikali. Hati-hati. Ini bukan ditambah. Yang ditambah cuma di dalam saja. Oke. Oke, hati-hati. Dia 11% berarti 11% berarti 0,11 ya. 0,11. N-nya berapa? 5. Berarti selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Baru dipangkatin sebanyak N. N-nya berapa? N-nya di sini. N-nya. Hati-hati, tapi tidak apa-apa. Yang saya nilai adalah usahanya. Lumayan. Nanti jika libur, sakit, yang membantu kita adalah tugas-tugas atau kuis-kuis. Seperti itu. Oke, tidak ada. Ada lewat 1 menit. Oke, saya bahas saja. Terima kasih atas
jawabannya kita bahas. Nah, P0 atau plafon awal atau modal awal adalah 10 juta. Satu adalah konstanta 11%, bunganya R-nya, N-nya adalah 5. Seperti ini. Oke. Oke, terima kasih. Yang telah menjawab 10 juta. Nah, ini tambahkan dulu. 0,11 tambah 1 ya. Berapa? Berarti 1,11 ya. Pangkatin 5. Pangkatin 5. Nah, 10 juta tetap. Ini bukan tambah ya, ini kali. Dapatnya 1,685. Seperti itu. Terima kasih. Sudah jawab. Nah, hasilnya adalah uang di tahun kelima itu diperoleh oleh nasabah itu 16.850.000 rupiah. Ya, mantap ya. Jadi kalau kita depositokan bank ke bank, tapi bunga bank nggak sampai segini sekarang ya. 11% kalau deposito nggak sampai sekarang. Di bawah 10%. Yang besar itu BPR. Ya, BPR itu sampai dia 9%, 8%. Tapi kalau bunga bank konvensional atau bunga bank-bank besar, dia antara rank 6 sampai 8. Tergantung jumlah nominal kita. Semakin besar nominal kita biasanya 1 miliar, maka bunganya akan besar ditawarkan kepada kita. Seperti itu. Ini gambarannya. Oke, lanjut. Soal 4. Nah, tadi kan 1 tahun sekali, ya. Sekarang adalah berapa lagi? Sebelum soalnya, sebagai pengantar, bagaimana jika Bank ACB menawarkan bunga bukan per tahun ya, tapi ditawarkannya adalah per 6 bulan, per 4 bulan, atau 1 bulan sekali. Jadi itu menarik. Apakah nilainya akan sama dengan 1 tahun sekali, ya? Atau lebih bagus 4 bulan, atau dalam 1 tahun dapat kenaikan bunga 4 kali atau 3 kali gitu ya, atau 1 bulan sekali dapatnya. Nah, mana lebih bagus? Nah, mari kita hitung dulu. Jangan setiap ada penawaran dari bank, jangan kita langsung terima mentah-mentah. Kita hitung dulu gitu ya. Makanya seorang akuntan harus memiliki banyak ilmu. Dia sebagai konsultan, gitu ya, sebagai akuntan, sebagai orang pajak, banyak cabang ilmu yang akan diperoleh jika kalian tamat sarjana akuntansi nantinya. Oke. Kemungkinan akan memperoleh uang lebih banyak. Nah, mari kita buktikan ya. Tadi kan setahun sekali. Nah, sekarang kita buktikan 6 bulan sekali dulu ya. Nah, 6 bulan sekali. Bagaimana rumusnya kalau 6 bulan sekali atau 2 kali setahun? Ini kan di awal 1 kali dalam setahun. Nah, ini 2 kali setahun bunganya dapat. Nah, rumusnya seperti ini. Nama rumusnya adalah future value discrete periodic. Ya, kita masih topik future value seperti itu. Nah, rumusnya ini PO, PO-nya berapa? 10 juta ya. 1 tambah R. Nah, M ini apa? M itu ini adalah month atau bulannya. Nah, oke, saya bantu saja biar agak udah jam 8. 10 juta modal awal 1 tambah 11%. Nah, ini kita kasih tanda kurung biar mudah dulu. 11% dengan tingkat bunga yang sama, tapi dibagi 2. Kenapa? Dia 2 kali setahun, gitu ya. Kalau dia 4 kali, 4 bulan berarti dibagi berapa? Nah, seperti itu nanti. Kalau 2 kali setahun berarti kalau bagi 2, kalau 4 berarti bagi 4. Nah, M-nya ini adalah M ini juga. Kalau ini 2 berarti di sini 2. Nah, berapa hasilnya? Ini saya bantu. Hasilnya adalah 17.081 ya. 17.081. Kita bandingkan dengan yang jika 1 kali setahun. Nah, tentu saja ya, dari 1 kali setahun dia mendapat bunga 2 kali setahun. Tentu saja dari 16 juta dia akan memperoleh uang 17 juta. Ya. Nah, ini kita bisa terapkan pada kalau kita investasi saham.
saham perusahaan itu akan membagi dividen biasanya perusahaan besar itu 2 kali setahun seperti apa yang besar? Unilever gitu ya. BCA. Nah, itu 2 kali setahun membagi dividennya seperti itu ya. Oke, 17 jutaan seperti itu. Nah, contoh 5 bagaimana? Nah, kelima adalah bagaimana jika bank menawarkan tiap bulan atau continue, maka uang seharusnya lebih banyak lagi ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumus yang dipakai adalah pakai E ya. Telah saya bahas di pertemuan 1 dan 2 kalau nggak salah. E itu adalah nilai seperti sama dengan nilai Pi 3,14 ya. Nilai E ini adalah sebesar 0,7182 ya. Nilai E adalah saya bantu 0,7182. Berarti ini dipangkatkan ya. Kita lihat di alat hitungnya, boleh pakai HP, boleh pakai komputer atau laptop. Pangkatkan ya. Seperti apa pangkatannya? Ya, ini tadi ya. 0,7182. Nanti PPT-nya akan saya bagikan. Tetap 10.000 ya. Nah, dia 11%. Tahun yang dia inginkan adalah 5 tahun. Ya, tetap seperti ini. Nah, kita kalikan dulu pangkatinnya. 11% kali 5. Dapatnya 55%. Atau sama dengan berapa? 0,55 ya. Nah, berapakah E pangkat 0,55? Nah, E pangkat 0,55 adalah 1,73. Nah, caranya gimana cara dapatinnya? Kalkulator ya. Kita buat dulu 0,55. Cari kalkulatornya yang E seperti ini ya. E pangkat X. Nah, dapat dia 1,733 ya. 1,733 seperti itu. Di sini ada 2. Nah, second atau yang firstnya. Yang firstnya ada ini. Yang secondnya ada ini. X-nya. Seperti itu. Di HP juga bisa itu. Cari yang E pangkat X. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Jadi jika dia mendapat bunga tiap bulannya, maka uang yang diperoleh adalah 17 jutaan. Ya, kita lihat yang tadi sebelumnya ada berapa? Kalau yang 2 kali setahun dia dapat 16 jutaan ya. Nah, ini dapat dia 17 jutaan. Nah, tentu lebih banyak lagi ya, karena tiap bulan pembungaannya. Oke, kita masuk present value. Sedikit lagi. Present value tadi udah ingat ya, adalah kebalikan dari future value atau FV. Maka rumusnya juga dibalik, dengan pangkatnya diubah menjadi minus. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya tetap menggunakan rumus ini, ya, rumus bunga berbunga tadi, tapi pangkatnya diminuskan. Seperti itu. Namanya rumusnya present value discrete periodic. Oke, lanjut. Silakan kerjakan ini. Jika seorang nasabah menginginkan uang didepositokan selama 5 tahun menjadi 20 juta dengan jangka waktu
jangka bunga flat 11% per tahun. Berapa uang yang harus didepositokan hari ini ke bank? Berapa? Silakan menggunakan rumus ini. Rumus yang ada di sini. Oke, saya tunggu dalam 3 menit. Jadikan setiap jawaban itu catatan ya. Jadi ingat di mana salahnya, di mana betulnya. Oke, saya tunggu 3 menit agar selesai, lekas selesai sesi ini. Dan beberapa poin lagi. Yang belum absen kasih tahu. Siapa yang belum absen? Oke, waktu berjalan terus. Oke, terima kasih satu orang. Oke, 1 menit lagi. Tinggal masukkan angkanya saja. Pangkatnya minus ya. Oke, ada 2 orang. Terima kasih, walaupun jawabannya salah, tetap saya nilai lumayan. Jika kedepannya sakit, gitu. Tapi saya tidak mendoakan atau ada halangan, nilainya bisa membantu. Oke, tidak ada lagi, udah lewat. Saya jawab ya. Nah, kita masukkan dulu ke rumusnya atau yang ingin diketahui, silakan buat diketahui dulu. 20 juta ya, P0 atau modal awal atau plafon awal 1 dan 11%. 11% jadi 0,11 ya. 0,11 kita jumlahin dulu 1,11 pangkat 5. 1,11 pangkat 5 berapa? 0,5934 ya. 0,5934. Sehingga dapatlah 11.869.026 uang yang harus ditabungkan ke bank ya. Jadi bisa bisa dibilang ini dalam 5 tahun 2 kali lipat nih. Dia menabung 11 juta hari ini, di tahun kelima dia akan memperoleh 20 juta ya. Itu kalau uang dingin. Kalau uang panas, misalnya uang panas itu apa? Untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan sehari-hari itu uang panas.
Ini kalau uang dingin kita depositokan dengan bunga 11%, maka kita katanya untung 20 juta. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, 11 juta 869. Carilah bank yang kalau dia 11%, langsung ambil. Ya. Kalau coba lihat, selagi kita eh, pergi-pergi ya, jadi ilmu ini kita terapkan juga. Pergi ke Bank BCA, berapa bunga ditawarkannya? Pergi ke BNI, berapa bunga tawarkannya? Sampai nggak 11%? Kalau 11%, ambil. Bayangin kalau sejuta berapa gitu ya, minimal sejuta. Itu. Langsung praktekkan ilmunya. Nah, kemudian lanjut. Contoh jika dibungakan setiap 6 bulan sekali ya. Kalau ini kan 1 bulan sekali, dalam 1 tahun sekali gitu ya. Kalau dibungakan selama 6 bulan sekali atau 2 kali setahun ya. Rumusnya tetap sama dengan future value, tapi gunakan tanda minus. Dengan soal yang sama, berapakah yang harus didepositokan hari ini ke bank? Silakan jawab. Silakan waktu 3 menit. Kalau memang lama, silakan jawab angkanya saja boleh. Tapi nggak ada catatan ya, itu konsekuensinya. Tapi kalau ingin catatan boleh. Dari awal hingga akhir, buat diketahui, ya, bagus sekali itu ya. Ini sebagai pengingat untuk ujian nantinya. Oke, sedikit lagi. 5 slide lagi. Selesai. Saya tunggu di 20.15. 3 menit. Dengan menggunakan rumus yang ada, saya stabilo. Akan dijawab. Pak Furkon gimana? Kemarin sakit, udah sehat Pak? Semoga sehat ya semuanya. Karena Ya, udah lumayan, Pak. udah ya. Yang lain juga kalian sakit, semoga lekas sembuh. Oke, 2 menit lagi. Ini penerapan dari ilmu yang saya bahas minggu kemarin. Kemarin itu hanya rumus-rumus. Ini kita praktekkan dalam eh, ekonomi dan bisnis. Oke, 1 menit lagi. Oke, terima kasih. Sekarang pertemuan 11, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertemuan lagi. Yang saya dengar rencananya akhir Januari kita telah UAS ya. Sebentar lagi kita akan UAS dan akan masuk ke semester baru. Sedikit lagi. Jadi kisi-kisinya yang saya bilang minggu kemarin, jika ada kuis, jika ada tugas, berarti itulah yang menjadi salah satu soal yang akan muncul seperti itu.
Oke, udah lewat. Kita bahas saja langsung. 20 juta modal awal P0-nya 1 tambah 11% pangkat 2 ya. Kemudian pangkatnya minus 2 ini adalah karena 2 kali setahun atau 6 bulan sekali. Nah, kemudian 11 bagi 2 0,11 bagi 2 dulu ya. Dapatlah 0,55 tambah 1 jadi 1,055. Pangkatnya minus 10. Sehingga uang yang diperoleh adalah nilainya tambah sedikit ya. 11.708. Coba kita bandingkan dengan yang jika 1 kali setahun 11.869 kalau sekali setahun. Kalau ingat ya 11.8. Oke. Jika 2 kali setahun 11,7 jadinya. Nilainya tambah sedikit. Jadi kalau kita menabung ditawarkan oleh bank 2 kali setahun atau bahkan 1 kali setahun, bunganya 1 kali sebulan, maka modal kita tanamkan di bank maka akan semakin sedikit ya. Beda dengan present value tadi, future value tadi. Semakin banyak bunga pembungaan dalam setahun, maka nilainya akan semakin tinggi. Kalau ini nilainya semakin rendah. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut. Oke, cukup mudah. Nah, topik terakhir, pertumbuhan penduduk. Jadi barisan dan deret dapat diterapkan, diaplikasikan pada pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS atau orang ilmu ekonomi untuk menilai demografi, kemampuan pertumbuhan penduduk, dan penjualan pemasaran seperti itu. Nah, ilmu yang dipakai adalah deret ukur ya. Kemarin ada deret hitung, deret ukur. Nah, sekarang deret ukur digunakan dalam pertumbuhan penduduk. Kita awalnya dulu harus mengetahui dulu rata-rata pertumbuhan penduduk. Nah, dengan rumus seperti ini. I N ya, akar R1, R2, R3 sampai Rn. Bisa jadi kalau 10 berarti R-nya sampai 10. Pangkat N ya. N-nya adalah tahun yang diinginkan. Misalnya sekarang tahun 2022 kita inginnya di tahun 2024 pada saat pemilu pertumbuhan penduduk Indonesia berapa. Nah, dia hasilnya akan dalam bentuk koma atau bisa dijadikan dalam bentuk persentase. Ya, ini keterangannya I adalah rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun ya. Kemudian RI adalah pertumbuhan penduduk pada tahun KI. Nah, gimana caranya? Nah, N adalah periode waktu. Bagaimana rumus ini kita aplikasikan seperti ini. Nah, 2005 ya, ini contoh ya. Jumlah penduduk suatu daerah adalah 257.635. Berarti persentase pertumbuhan penduduknya belum ada karena ini adalah kita sebut dengan tahun dasar ya. Tahun dasarnya 0. Belum ada pertumbuhan penduduk. Kemudian tahun 2006 dari 257 menjadi 274. Nah, berapa persen bertambahnya? 1,06. Caranya gimana? Ayo, caranya gimana? Ini bagi ini ya. 274 bagi 257. Kali 100% boleh juga, tapi yang jelas ini adalah koma. Ya. Berarti pertumbuhan penduduknya adalah 1,06 dalam persentase. Kemudian naik lagi 2007 menjadi 297. Kenaikannya adalah 1,08 dibanding tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2008 dari 297 berkurang 292. Kalau dia bertambah maka akan ada angka 1 di depannya, ya. Berarti ada natalitas. Kalau 292 ada mortalitas, ada kematian.
atau ada perpindahan, ya. Kalau ada 0 berarti ada pertumbuhan penduduk 0. Jadi kalau di Jerman, di Jepang, di Korea pertumbuhan penduduknya bisa dikatakan 0, sekian, ya. Kenapa? Karena dia dari seperti ini, dari 297 menjadi 292. Bahkan ada, saya dengar ada minus. Kenapa? Karena dia mungkin tidak mau menikah, ya, atau banyak kaum tuanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita gunakan rumus I tadi ke dalam contoh soal ini. Masukkan angka pertumbuhan. Nah, ini dia. Ini R tadi, ya. Nah, ini R tadi. R1, R2, R3. Nah, masukkan angkanya. Ini 1,06. Ini karena saya bulatkan. Yang jelas paham dulu. 1,06, 1,08, 0,98. Nah, kali ini dulu, ya. Kali ini dulu dapat 1,14. Pangkatin 3. Nah, silakan cari mandiri juga boleh. Dapatlah 0,39. Kalau kali 100 atau jadikan persen adalah 3,9%. Ya. 3,9%. Artinya apa? Artinya adalah pertumbuhan penduduk dari 2005 hingga 2008 adalah 3,9%. Berarti ada pertumbuhan penduduk. Ya, kalau dari angkanya jelas. Dari 257 menjadi 292. Artinya pasti bertambah, ya kan? Tapi angkanya berapa? 3,9%. Jadi kalau ada pendapat ahli, ada komentator, ya, dalam bidang ekonomi yang dibilang di website, dari TV, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk. Nah, menggunakan rumus-rumus ini, ya. Oke. Dari contoh di atas, jika tahun 2005, nah ini lanjut ya soalnya, adalah tahun dasar. Kenapa tahun dasar? Karena tahun 2004 nggak ada kita cari. Tahun dasar berarti ada 0, ya. Dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2005 sampai 2008, maka kita cari lagi, kita memprediksi 2009, berapakah jumlah penduduk? Kita proyeksikan jumlah penduduk akhir tahun 2009, ya. Kita menggunakan rumus barisan dan deret. Sebenarnya untuk proyeksi ini bisa banyak rumus. Rumus regresi bisa juga, ya. Rumus regresi berganda. Nah, bisa juga. Nanti akan pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita gunakan rumus ini gimana jadinya, ya? Jadi dalam ilmu ekonomi semua rumus bisa digunakan, semua teori bisa digunakan. Makanya ilmu sosial atau ilmu ekonomi, apapun pendapat seseorang harus kita terima dulu, ya, karena dia pasti ada teori yang dia dasarkan. Itu juga pendapat-pendapat pertumbuhan ekonomi atau resesi, gitu ya, karena dia ada rumus yang dia pakai, gitu ya. Nah, rumus ini soal ini kita masukkan ke rumus ini, ya, rumus deret. Masukkan berapakah nilai penduduk di tahun 2009. Nah, diketahui P 2005 berapa? Nah, P 2005 adalah atau nilai A, ya. Nilai A atau disebut juga U1. U1 atau A. Pak, izin Pak, Ya. slide-nya stuck di contoh soal 8, Pak. Nah, ini baru muncul, Pak. Oke, terima kasih. Nah, P0-nya berapa? P0-nya adalah P di tahun 2005. P di tahun 2005 adalah 257,635. Oke. Kita memprediksi nih di tahun 2009 berapa? Ini konstanta 1. Nah, ini dapat 3,9 dari mana tadi? Nah, makanya kalau ada pertanyaan ini, buatlah dulu tabelnya. Buat tabelnya, buat pertumbuhannya berapa, masukkan ke rumus, ya.
baru kita bisa memprediksi angka di tahun berapa yang kita inginkan. Ya. Nah, 2009, kenapa 4? Nah, 4 ini dari mana? 4 adalah 2009 ya, kurang 2005. Dapatlah 4. Itulah jarak tahunnya. Ya. 2009 dapatlah nilainya 4. Seperti itu ya. Kalau 2010 berarti 5. Oke, seperti itu. Nah, masukkan rumusnya 1, kalau 3,9% berarti 0,039 ya. 39%, kalau 11% tadi 0,11 ya. Kalau ini 0,039. Kalau kita jadikan nilai koma. Oke. Kita prediksi berapakah nilainya segini. Kita kalikan pangkat 4. Pangkat 4 jadinya 1,165. Jadi di tahun 2005, 257 penduduknya, 2009 berapa? 302,39. Nah, inilah jumlah kenaikannya di tahun dibanding tahun 2008, 292 ya. 2005, 257, 2009, 300. Nah, bagi yang bekerja di nagari, di Jorong, bisa dia memprediksi pertumbuhan penduduknya. Bagi orang yang marketing, dia bisa memprediksi apa yang akan dijual ke depannya. Bagi apa lagi? Dengan pertumbuhan penduduk seperti ini gitu ya. Banyak ilmu-ilmu lain akan memakai ini. Atau bagi calon legislatif, maka dia akan mengetahui, maka masanya akan seperti ini di tahun 2009. Ya. Atau di tahun 2024, itu dia akan mencaleg. Oke. Nah, ini contoh soal terakhir. Penduduk suatu desa berjumlah 1 juta ya. 1 juta. Kita bulatin aja biar mudah. Kemudian tahun 95 1 juta. Nah, dengan tingkat pertumbuhan 5% ya. Tingkat pertumbuhan tadi adalah kita harus mengetahui dulu dari sini tadi ya. Kita buat bagannya, kita buat cari tahun dasarnya, kita jadikan 0. Nah, kita buat ininya, persentasenya kita masukkan ke rumus gitu ya. Nah, kalau ini kan 3,9. Nah, di sini adalah 5%. 5% ya. Berapakah jumlah penduduk tersebut di tahun 2001? Berarti kalau dari 95 ke 2001 adalah 6 tahun. Berarti N-nya adalah 6. Masukkan ke rumus. Kita ingin mengetahui 2001 berapa. P0-nya kita telah ketahui ya. P0-nya telah kita ketahui adalah 1 juta. 1, nah ini 5% dengan menggunakan rumus deret. Pangkat 6. Oke, karena diketahui telah ada semuanya, kita tinggal menghitung 1 juta. P0-nya masukkan ini, kali dulu. 5% berarti 0,05. Kalikan pangkat 6. Dapatnya 1,34. Ya, 1 juta. Sehingga dapat 2001 berapa? 2001 adalah pertumbuhannya menjadi 340 orang. Jadi 1.340 orang. Inilah kenaikannya jumlah penduduk dibanding tahun 95 yang berjumlah 1 juta sebelumnya. Oke, itu saja, cukup mudah. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Kalau tidak, kalau masih bingung silakan japri. Ya, untuk minggu ini tidak ada tugas. Jadi penggantinya kuis yang ada tadi ya. Persiapkan, tinggal ini udah 11 pertemuan, berarti 7 pertemuan lagi. Persiapkan dirinya. Yang penting teori telah saya kasih, PPT juga akan saya upload sebentar lagi dengan videonya. Oke, kalau tidak ada, sekian saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.